Halo kawan BRIN, kembali lagi di Kabar Kawasan, program berita dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menyajikan informasi terkini seputar riset dan inovasi di berbagai kawasan di Indonesia. Saya Laras Maresiandini akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dalam upaya mewujudkan program kerja yang dapat berkontribusi pada pemecahan isu-isu pembangunan nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan menggelar acara yang bertajuk Kolaborasi dan Peran Aktif Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN dalam RPJPN 2025-2045 dalam mewujudkan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy yang efektif dan komprehensif. Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam dan Ketenaganuklairan Muhammad Abdul Halik menjelaskan mengenai peran strategis Direktorat Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam dan Ketenaganuklairan, yakni yang menjembatani hasil riset BRIN dalam kebijakan pembangunan nasional. Terkait peran DKP, khususnya Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam dan Ketenaganuklairan, kami sebagaimana tugasnya mencoba menyusun naskah kebijakan yang diperlukan menjembatani hasil riset dan inovasi di BRIN, khususnya dalam bidang-bidang kami yang tersebut di atas, kepada kementerian lembaga terkait. Kalau kemarin Marves, Bappenas, ESDM, KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sebagainya, dalam bentuk naskah kebijakan yang harapannya bisa menjadi bahan masukan kementerian lembaga tersebut dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan mereka. Kebijakan pembangunan tetap ada di mereka. Kami DKP memberikan masukan berdasarkan hasil analisis, berdasarkan kajian yang sudah dilakukan oleh para periset di BRIN. Tantangannya adalah secara internal kami masih bercoba untuk melancarkan aliran dari pusat riset kepada kami, masukan karena pakarnya ada di pusat riset, sehingga kami membutuhkan masukan dan kerjasama teamwork dengan para periset di pusat-pusat riset. Selain itu tantangan yang lain adalah bahwa kami harus mendapatkan data yang valid, yang up to date, dan itu tidak mudah, tapi itu tantangannya dan kami berusaha untuk sebisa mungkin menjalankannya. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Ika Widiawati menyampaikan mengenai tujuan utama dari evaluasi implementasi RPJMN 2020-2024 untuk perencanaan ekonomi di masa depan. Untuk evaluasi implementasi RPJMN 2020-2024 bertujuan untuk dua hal. Yang pertama adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pembangunan itu sendiri, sehingga kita akan bisa melihat dan masyarakat bisa melihat bagaimana pencapaian pembangunan yang sudah dicapai selama 5 tahun kebelakang. Kemudian yang kedua yang menurut kami yang paling mendasar dan filosofis adalah bagaimana memang evaluasi RPJMN itu untuk kemudian memberikan masukan terhadap kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan ke depan dalam kemudian mendesain perencanaan pembangunan dan kemudian hal-hal mana yang perlu ditekankan, hal mana yang memang sudah on track, hal mana yang perlu kemudian didorong untuk kemudian kita bisa keluar dari middle income trap dan juga bisa kemudian mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, untuk BRIN sendiri itu sangat berkontribusi terhadap ekosistem terkait riset dan inovasi. Dan capaian-capaian BRIN menurut kami sudah cukup banyak yang optimal. Hal-hal yang memang perlu kemudian didorong adalah pemanfaatan dari hasil riset itu sendiri. Itu yang kami lihat tadi masih ada beberapa yang memang masih perlu untuk dioptimalkan kembali dan menjadi fokus untuk perencanaan strategis dari BRIN untuk 2025-2029. Demikian liputan Kabar Kawasan kali ini. Saya Laras Maresiandini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.